Mengapa air bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa terlihat? Hal tersebut merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya hujan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tekanan osmotik. Dan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di awal tadi, mari kita simak pembahasan berikut. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai tekanan osmotik ini, kita harus lebih tahu dulu definisi dari tekanan osmotik. Apa sih tekanan osmotik ini? Tekanan osmotik adalah tekanan minimum yang diperlukan pada larutan seperti air untuk menghentikan aliran pelarut melalui membran semi-permeabel menuju larutan yang lebih pekat. Sebagai tambahan informasi, membran semi-permeabel adalah membran yang hanya dapat dilalui oleh molekul pelarut seperti air, namun justru tidak dapat dilalui oleh zat terlarut seperti garam atau gula. Pada umumnya, tekanan osmotik muncul karena adanya perbedaan konsentrasi zat terlarut di dua sisi membran semi-permeabel ini. Pelarut secara alami akan bergerak dari sisi yang berkonsentrasi lebih rendah atau lebih encer ke sisi yang konsentrasinya lebih tinggi atau lebih pekat untuk menyeimbangkan konsentrasi. Tekanan osmotik inilah yang menahan atau melawan aliran alami tersebut. Adapun karakteristik tekanan osmotik. Tahukah kamu bahwa tekanan osmotik adalah salah satu sifat koligatif larutan? Artinya, tekanan ini tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada jumlah partikel yang terlarut dalam larutan. Semakin banyak partikel yang terlarut, maka semakin tinggi tekanan osmotik yang terbentuk. Itulah sebabnya larutan dengan konsentrasi tinggi bisa menarik pelarut dari larutan yang lebih encer melalui membran semipermeabel. Dalam konteks fungsi biologis, tekanan osmotik berperan dalam menjaga keseimbangan cairan antar sel dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, pada sel manusia, tekanan osmotik memastikan air tidak terlalu banyak masuk atau keluar dari sel, yang dapat menyebabkan sel membengkak atau menyusut, sehingga fungsi tubuh tetap stabil. Kemudian, tekanan osmotik juga dimanfaatkan dalam berbagai proses teknis, seperti reverse osmosis, yaitu teknologi penyaringan air dengan menggunakan tekanan untuk memisahkan zat terlarut dan pelarut, sehingga menghasilkan air bersih dan layak konsumsi. Teknologi ini biasanya dan sering dipakai dalam pengolahan air minum. Karena itu, tekanan osmotik ini tidak hanya berperan dalam mekanisme tubuh makhluk hidup, tetapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam aspek kesehatan, industri, maupun pelestarian lingkungan. Pada tekanan osmotik, kita bisa pakai persamaan Van Hoff untuk larutan ideal yang dinyatakan dengan Pi sama dengan I dikalikan dengan MRT, yang mana Pi merupakan tekanan osmotik dalam satuan Pascal atau atmosfer, I merupakan faktor Van Hoff yaitu jumlah partikel hasil disosiasi per satu molekul zat terlarut, M merupakan molaritas larutan, R merupakan konstanta gas, dan T merupakan suhu mutlak dalam Kelvin. Contohnya kalau kita punya larutan NaCl 1 molar pada suhu 298 Kelvin, maka tekanan osmotik yang dihasilkan akan sebesar 48,9 atmosfer. Sekarang kita akan membahas pemanfaatan tekanan osmosis pada proses desalinasi air laut menjadi air tawar. Di sini kita memiliki dua larutan, yakni air laut yang memiliki konsentrasi garam yang tinggi dan air tawar yang memiliki konsentrasi garam rendah. Di sini terdapat membran semipermeabel yang memisahkan antara larutan air laut dan larutan air tawar. Membran semipermeabel ini hanya bisa dilewati oleh air, tidak bisa dilewati oleh garam. Secara alamiah, air bergerak dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi, atau yang biasa kita sebut sebagai osmosis alami. Tapi jika kita ingin mendapatkan air bersih dari air laut, kita harus membalik proses ini menjadi osmosis balik. Caranya gimana? Caranya dengan kita memberi tekanan kepada air laut, sehingga air laut bergerak menuju ke membran semipermeabel, di mana membran semipermeabel ini hanya bisa dilewati oleh air, tetapi tidak dengan garam, sehingga menimbulkan garam di belakang dan kemudian dihasilkan air murni atau air tawar dari proses ini. Kemudian kita bisa mendapatkan air minum yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.